Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kita akan membahas di pertemuan bab yang keempat ini, yang manakala bertemakan Yesus teladanku dalam pelayanan bagi sesama. Mari kita lebih lanjut membahas materi ini supaya kita punya pembekalan dan pemahaman bagaimana kita melayani sesama berdasarkan keteladanan Tuhan Yesus. Meneladani pelayanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, mari kita membahasnya dengan seksama. Namun sebelum lanjut pembahasannya, di sini ada tujuan pembelajaran supaya ini yang dicapai dari materi ini, sehingga tidak lari konsepnya. Jadi makanya ada tujuan pembelajarannya. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran dari materi pertemuan yang pertama ini. Boleh dibaca dengan seksama supaya ada acuan untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari materi ini. Maka selanjutnya supaya lebih dalam lagi pemahamannya, maka di sini ada pertanyaan pemantik yang perlu dijelaskan atau berikan jawaban agar lebih dalam lagi pemahamannya dari materi ini. Mohon dikerjakan. Maka kita masuk kepada agenda poin-poin penting yang akan kita bahas. Di sini yang pertama yang perlu kita pahami poin pentingnya, Yesus sebagai teladan dalam pelayanan. Ini jelas sekali ya. Contoh konkretnya pelayanan Yesus kepada orang lain. Selanjutnya sikap rendah hati dan pengorbanan. Dan ajakan untuk melayani sesama setiap hari. Jadi ini agenda-agenda penting yang perlu dibahas dan perlu juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan Yesus dalam melayani sesama, contoh-contoh konkretnya sikap pelayan Yesus. Jelas sekali di sini Yesus menunjukkan sikap melayani dengan rendah hati, menerima semua orang tanpa memandang latar belakang. Ia memberikan teladan melalui tindakan nyata seperti menyembuhkan yang sakit dan memberikan makan yang lapar, mengajak kita untuk meneladani kasih dan kepeduliannya. Jadi mari di sini sudah dipaparkan contoh konkretnya atau nyatanya dalam pelayanan Yesus bagi kita. Tuhan mencontohkan bagi kita supaya kita mengikuti teladan Yesus untuk melayani sesama. Teladan Yesus dalam pelayanan, meneladani sikap Yesus dalam melayani sesama. Di sini kita bisa melihat menyembuhkan yang sakit. Yesus menunjukkan kepedulian dengan menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit. Jadi bukan hanya simpati, tetapi simpati dan empati itu Tuhan nyatakan. Jadi bukan sekedar ngomong kosong ya. Jadi Allah menyatakan dan bertindak. Memberi makan yang lapar. Ia memberi makan 1.000 orang dengan kasih dan kemurahan hati yang luar biasa. Jadi mari kita peduli dengan keadaan sekeliling kita. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang perlu bantuan, kita bantu. Juga mengajarkan dengan kasih. Yesus mengajarkan kebenaran dengan cinta dan menginspirasi orang untuk hidup dengan baik. Jadi mari, baik itu menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, mengajar dengan kasih, ini sudah Tuhan nyatakan bagi tiap-tiap kita sebagai orang percaya untuk hidup meneladani seperti Yesus lakukan. Ya, mari kita teladani kehidupan Tuhan Yesus dalam pelayanan terhadap sesama. Sikap Yesus yang harus diteladani yaitu menggambarkan sikap kasih dan pengabdian Yesus.
Yesus menunjukkan kasih tanpa syarat dalam setiap pelayanannya. Ia mengajarkan kita untuk melayani dengan tulus, berempati kepada sesama, menciptakan lingkungan penuh cinta dan kepedulian. Jadi mari jauhkan dalam kehidupan kita membuli, memfitnah, bahkan mencelakakan. Marilah kita meneladani sungguh kehidupan Tuhan Yesus dalam hidup kita ini, memberi, melayani dengan ketulusan. Kelanjutannya dalam pelayanan, kita diingatkan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada melayani sesama, mengikuti teladan Yesus yang menunjukkan kasih dan pengorbanan dalam setiap tindakannya. Jadi mari kita diingatkan untuk melayani sesama dengan mengikuti teladan Yesus dalam hidup kita. Maka akhir dari pertemuan pertama ini diharapkan peserta yang mengikuti pembelajaran ini memberikan kesimpulan dari materi ini. Diberikan kesimpulan, maaf ada pengeditan yang salah sehingga hurufnya bisa digantikan, yaitu memberikan kesimpulan dari materi ini. Maka jadikanlah Tuhan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan. Jadi mari kita menteladani. Di akhir pertemuan ini, mari berikan kesimpulan dari materi ini. Demikian untuk pertemuan kita di pertama ini. Terima kasih untuk responnya. Kiranya kita ke depannya bisa melanjutkan pembahasan di pertemuan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.